Ini tadi yang saya sampaikan. Kenapa bisa percepatan? Next lagi, bahwa tahsin yang seperti apa yang kemudian akselerasi, bisa cepat. Bahwa tahqiq adalah bacaan yang tadi kita terapkan dalam surah Al-Ahzab, atau bahkan lebih ekstrim dan lebih lambat lagi, tahqiq ini lambat oleh para qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lambat sekali. Ini adalah kiroah yang dibolehkan. Kemudian ada kiroah next lagi yang sedang. Bisa saja seperti kita tadi ya, sedang. Tadwir namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Ada lagi yang cepat, boleh juga. Next, hadar. Nah, akselerasi itu relevan dengan membacanya, yaitu dengan tingkatan hadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ketahui bahwa tiga ketentuan yang dibolehkan. Maka jika hadir cepat saja boleh, maka kita tetapkan yang boleh, yang cepat. Karena waktu terbatas. Kita tidak mungkin mondok 3 tahun. Kita tidak mungkin di pesantren sekian tahun. Kita hanya keluangan waktu misal 2 hari. Maka bacaannya harus disesuaikan. Hadir ini adalah bacaan cepat yang diperbolehkan. Walaupun Ustadz, dulu saya sempat ketika tadarus maklum di kampung, di speaker ya, menggunakan pengeras suara. Saya bacaannya terbiasa cepat, hadar, karena targetnya ingin banyak. Lalu ada orang di luar, Ustadz memang, weh, jangan cepat-cepat, harus tartil. Beliau tidak paham bahwa tartil juga, cepat juga adalah bagian daripada tartil. Asumsi masyarakat adalah tartil itu selalu harus lambat. Maka ini adalah kurang tepat. Bahwa tartil itu boleh cepat, tartil itu sedang, tartil itu adalah cepat, itu adalah pendapat yang bisa kita pertanggungjawabkan. Kalau waktu kita terbatas, maka tidak mungkin kita bacaan dengan lambat. Waktu kita terbatas, sedang saja mungkin bisa efisiensi waktu, maka dengan hadir inilah ketetapan. Mad aridi sukun setiap akhir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh 6. Sebentar, oke boleh di situ. Oh, jadi beda laptop akhirnya acak-acakan. Gak apa-apa ya. Him. Kita dengarkan guru kita Dr. Ahsin selalu mencontohkan panjang 6 harokat. Tetapi dalam riwayat yang sama boleh 4, boleh 2. Maka 2 ini yang kita tetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Tapi jangan sampai seperti imam yang di Blitar, taraweh. 21 rakaat hanya berapa menit. Wah, terlalu berlebihan cepatnya. Ya, jadi tetap kita jaga tahsin, tetapi akselerasi sudah kita peroleh. Next, terus contoh-contoh itulah kira-kira nanti yang akan kita, sehingga rasa semangat. Nah ini uh, hijau, jadi metode Yadain itu harus melekatkan ayat dengan terjemah, maka akan diperoleh daya ingat yang kuat. Sekarang coba cermati kalimat saya. Kalau mau menghafalkan Al-Quran dengan daya ingat yang kuat, maka hafalkan ayat melibatkan terjemah. Nah, kira-kira pemahaman sejauh ini kita. Kalau menghafalkan ayat melibatkan terjemah, tambah lama atau tambah susah? Mungkin jawabannya makin ribet. Ayatnya saja sudah sedemikian, maka lalu bagaimana kalau dilibatkan terjemah? Lain dengan Al-Quran. Kalau melibatkan terjemah, next, otak kita akan mudah dan kuat. Sebab disitulah kita akan mencerna cerita-cerita. Ayat tadi Ustadz Hasan, Al-Ahzab, jamaah kita insya Allah akan mudah mengingatnya. Karena diceritakan bagaimana kandungannya. Tapi mohon maaf, ada banyak santri yang hanya sekedar melafalkan ayat-ayat Al-Quran tanpa melibatkan terjemah. Hari ini hafalannya kuat, mohon maaf.
berangsur-angsur hafalannya akan semakin hilang. Apalagi kalau tidak dimurojaah, makin hilang. Kekuatannya akan sedikit demi sedikit lepas. Karena hanya sekedar orang orang Jawa bilang hafal cangkem. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi. Bukan tidak baik, baik. Tapi untuk memperoleh hafalan yang kuat akan sedikit terganggu, sedikit cepat lepas. Nah, inilah yang hijau inilah yang akan kita tempuh menghafalkan Al-Quran. Maka relevan sekali dengan kajian sekarang di NBO ini. Karena memang menuntut menghafalkan ayat melibatkan terjemah. Itu nanti tentu ada mekanisme pembelajaran bagaimana aktivasi metodologinya. Insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan lain yang lebih leluasa. Atau syukur-syukur malah nanti kita satu waktu di Kuningan atau saya ke Jakarta pun toh saya kantor saya itu di itu saat Hasan di uh, Plaza Sofrin Plaza depan Oh, Citos. dekat ya Pencitos, Masya Allah. Ya tetanggaan sama 165. Orang saya lihat menaranya tiap hari, tiap ke sana. Masya Allah. Di Nah Parodi ini juga. ya, nah ini tataran teknis nanti saat kita mengulang-ulang ya, bahwa ikhlas itu menjadi penting dasar benar dan lancar, maka kita akan memperoleh hafalan mutkin dan itu dalilnya yang tadi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir.